Ya, sekali lagi saya sampaikan selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Mudah-mudahan kondisi di Anda dan di saya jaringannya bagus sehingga tidak ada kendala dalam penyampaian materi pada malam ini sebagai pengganti dari pertemuan kita yang seharusnya dilaksanakan pada hari Senin siang. Namun karena ada bentrok dengan S1, maka kita pindah ke hari ini. Saya share materi ya. Oke. Saya share materi dulu. Saya ini kok gini ya, gimana caranya ini saya untuk bisa. Oke, kalau gitu saya tarik dulu di sini. Ini udah terlalu besar. Stop share. Oke, oke. Nah, saya tarik dulu ke sana, ke atas ya bisa. Oke. Udah terlihat materinya? Terlihat. Sudah, Bu. Oke, ya, suaranya kok nganu ya jauh ya. Suara saya jelas enggak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Baik ya, kita akan memulai praktikum yang terkait dengan materi untuk metode penelitian yang eksperimen. Ya, saya ulang kembali ininya apa itu eksperimen ya. Kira-kira kapan kita melakukan penelitian eksperimen jika dalam permasalahan yang kita akan kaji itu ada aspek yang kita ingin lihat pengaruhnya, ya kan? Kita ingin lihat pengaruhnya, di mana pengaruh itu adalah sebab. Nah, dia akan berpengaruh apa itu sebagai akibat atau respon, ya. Nah, hubungan antara sebab dan akibat itu dijelaskan dalam bentuk pendugaan terlebih dahulu, yaitu hipotesis, ya. Hipotesis. Jadi, kalau kita mau melakukan penelitian eksperimen, kita sudah bisa menentukan penyebabnya yang akan kita kaji, kemudian responnya seperti apa. Nah, kita deskripsikan dalam hipotesis atau dugaan. Dugaan dari sebab yang kita berikan terhadap respon yang akan nanti kita hasilkan. Karena itu bersifat dugaan, maka perlu dilakukan pengujian. Makanya ada uji hipotesis. Nah, uji hipotesis ini dilakukan dengan tahapan penelitian, ya, dengan tahapan penelitian di mana pertama kita harus merancang dulu percobaannya, karena dari rancangan percobaan itu kita akan mengkolek data atau akan mengumpulkan data. Setelah itu data akan kita olah dan kita akan uji, ya, hingga pada saat kita mau menguji hipotesis yang sudah kita sampaikan di proposal kita, maka langkah yang pertama adalah melakukan rancangan percobaan. Kemudian dari rancangan percobaan, nanti kita laksanakan penelitiannya untuk mengambil data. Kemudian data kita olah sesuai dengan aturan dari rancangan percobaan itu. Nah, setelah diolah akan menghasilkan suatu angka, kemudian kita uji angka itu dengan suatu nilai yang terkait dengan karena ini dugaan ya, berarti terkait dengan ketelitian dari dugaan itu, ya. Nah, biasanya kita menggunakan data yang ada di tabel-tabel statistik, ya. Nah, apa yang kita uji dari data itu, ya, dari respon itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengah
Ada yang tahu apa itu nilai tengah? Ini ada yang admin, meeting tadi pernah itu ya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu nilai tengah? Silahkan. Halo, kedengaran suara saya? Dengar, Bu. Iya, kedengaran, Bu. Ya, oke. Coba salah satu dari Anda sampaikan, ada tahu nggak nama nilai tengah dari suatu data, dari suatu kumpulan data? Izin menjawab, Bu. Eh, kalau untuk nilai Kecil ya tengah itu, Bu, suaranya ya, saya kok nggak dengar ya. halo, Sebentar, saya akan naikkan dulu ininya, apa namanya? Eh, saya stop dulu ya. Ini saya stop dulu aja. Cara mengecilkan, meningkatkan volumenya. Oke, volumenya terlalu kecil saya. Oke. Hmm, oke, oke. Skip, skip dulu. Kemudian saya masuk ke sini. Oke, semuanya. Ini saya ginikan aja dulu. Oke, nggak bisa. Hmm. Right. Kelihatan nggak materinya? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Oke, saya jadi nggak kelihatan ya. What happened? Hmm. Ada juga. Ada udah view, ada admin. Oke. Oke. Besar. Nggak bisa. Oke. Baru. Nggak. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Pak? Kelihatan, Bu. kelihatan, Bu. Oke. Terlihat. Ya. Soalnya saya harus meyakinkan, kelihatan nggak? Nanti kalau pas saya sudah menerangkan jauh-jauh ternyata tidak terlihat oleh Anda kan jadi sia-sia. Baik ya, jadi tadi kita akan menguji nilai tengah. Nilai tengahnya yang kita uji dari data itu, gitu ya. Karena data ini kan merupakan kumpulan data, tidak hanya satu data. Ya, dalam satu respon itu karena perlakuannya dilakukan pengulangan, maka akan menghasilkan kelompok data, ya, menghasilkan beberapa data yang pada perlakuan yang sama, ya, sehingga di situ akan ada kumpulan data. Nah, yang kita uji yang mana datanya, yaitu nilai tengahnya. Gitu. Nah, saya ingin tahu nih, ada yang tahu tidak apa itu nilai tengah suatu data? Ratu Yandra bisa menjelaskan? Ibu. Eh, apa ya? Mungkin pusat data, Bu. Hah? Nilai tengah itu kan median ya, Bu ya? Heeh. Pusat data dari nilai-nilai yang ada gitu, Bu. Apa bedanya dengan rata-rata?
Kalau rata-rata itu kan total data gitu dibagi dengan jumlah datanya. Kalau median berarti pusat data di tengah gitu. Ya, ya. Jadi bedanya median itu kalau median harus kita urutkan dulu, kemudian letaknya dia di mana di tengah-tengah daripada kelompok data itu. Sementara kalau rata-rata ya kita kumpulkan semua data tanpa harus diurutkan, kemudian kita bagi dengan jumlah data itu adalah rata-rata. Ya. Nah, yang kita akan ujinya itu bukan uji rata-rata, tapi uji nilai tengah. Pada kondisi data itu terdistribusi normal, ya, itu akan menghasilkan nilai data yang, nah ini, ya terdistribusi normal seperti ini bentuknya, maka pusat data atau median atau mu, ya nilai tengah, itu sama dengan rata-rata. Ya. Median, modus, min, itu ada di tengah sini semuanya. Itu untuk data yang terdistribusi normal. Sekali lagi, yang akan kita olah bukan satu data ya, ada kelompok data sehingga dia harus kita lihat apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk menganalisa nilai tengah pada statistik itu harus diuji dulu bahwa atau dibuktikan bahwa datanya terdistribusi normal. Ya, jadi nanti ada pengujian distribusi normal. Nah, pada saat distribusi normal, kalau kondisinya terdistribusi normal, maka mu sama dengan rata-rata, sehingga pada saat kita melakukan pengolahan, yang kita olah adalah rata-ratanya. Karena kalau mengolahnya dengan nilai tengah kan cukup sulit juga, itu di tengah apa namanya diurutkan dulu baru dicari nilai tengahnya kan gitu. Sementara kalau rata-rata berapapun juga datanya, seperti apapun juga datanya, kita langsung jumlahkan aja semuanya, kemudian kita bagi dengan jumlah data kan gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam bidang statistik untuk uji nilai tengah ini ada satu syarat. Syaratnya adalah data tersebut terdistribusi normal. Ya. Jadi baru kita akan bisa uji nilai tengahnya kalau datanya terdistribusi normal. Ya, itu syarat dari pengujiannya. Oke. Nah, kalau kelompok datanya lebih dari 2, maka kita menggunakan ANOVA dulu, ya analisa varian dulu, kemudian baru kita uji lanjut. Nah, sebenarnya uji lanjut ini adalah uji beda nilai tengah juga, gitu. Ya. Oke, ini siapa? Kenapa ini ada? Nah, ini contohnya ya, contohnya pada saat kemarin juga sudah saya sampaikan, ini hanya untuk apa namanya untuk mengingatkan kembali saja bahwa misalkan saja kita ingin melakukan penelitian di aspek pengeringan, di mana kita ingin melihat bagaimana pengaruh suhu dan kecepatan udara terhadap mutu produk yang dihasilkan ya, atau mutu produk hasil pengeringan. Di mana mutu itu bisa kadar air, warna dan kerapuhan, misalkan saja ini sebagai outputnya atau responnya ya. Nah, dari situ kita menghipotesakan terlebih dahulu ada pengaruh suhu dan kecepatan udara karena ini yang kita jadikan sebagai sebab. Jadi sumber daripada keragamannya itu adalah perlakuan. Ya, dengan berbagai macam suhu maka data yang kita hasilkan akan beragam sesuai dengan tingkatan suhunya. Demikian juga dengan kecepatan. Ya. Nah, oleh karena itu pada sebelum kita melakukan penelitian, maka kita terlebih dahulu mencari hubungan antara sebab yang kita buat dengan akibat apa yang akan kita kaji begitu ya. Kalau sudah ada hubungannya bahwa itu berpengaruh, maka kita hipotesakan bahwa ada pengaruh suhu dan kecepatan udara pengering terhadap mutu produk. Nah, inilah nanti yang akan diuji oleh kita ya. Melalui apa? Melalui membandingkan misalkan saja data warna yang dihasilkan oleh suhu yang kita berikan perlakuan atau oleh kecepatan yang kita buat gitu ya. Misalkan suhu 40, 50, 60. Nah, itu kan menghasilkan warna yang berbeda. Nah, perbedaan ini apakah secara statistik memang beda ataukah hanya berbeda angkanya saja? Tapi secara statistik tidak berbeda misalkan. Ya, nah ini kita uji di sini. Ya.
Nah, pada saat kita menggunakan uji nilai tengah, ya, ini contohnya kalau hanya 2 taraf saja, jadi hanya ada satu kelompok data dihasilkan oleh suhu 1 dan kelompok data yang dihasilkan oleh perlakuan suhu 2, maka ini hanya akan ada 2 kelompok data. Kita cukup menggunakan analisa nilai tengah. Ya. Tetapi kalau ada lebih dari 2, 3 seperti ini, jadi kita menggunakan suhu 1, suhu 2, dan suhu 3. Ini ada kelompok data, tadi misalkan warna, ya. Warna itu dihasilkan oleh perlakuan dengan suhu 1, data warna yang kedua dihasilkan dari suhu 2, dan data warna yang dihasilkan oleh suhu 3. Tentu saja ini beragam, ada ragamnya, atau ada variannya. Nah, karena ini lebih dari 2, ya, maka pertama kali yang kita akan lakukan adalah menganalisa dulu ANOVA dengan ANOVA, di mana ANOVA ini itu hanya akan mengidentifikasi bahwa di antara nilai tengah T1, nilai tengah dari T2, nilai tengah warna dari T3, itu H0-nya atau uji hipotesasnya itu adalah tidak berbeda. Kalau H0 ditolak, jadi H0 ditolak, yang menyatakan bahwa tidak ada berbeda, maka H1 diterima, yang menyatakan kebalikannya, bahwa ada beda antara T1, T2, dan 3. Ya. Nah, di mana yang berbeda kita tidak tahu, belum tahu. Untuk tahunya, maka dilanjutkan dengan uji beda nyata. Ya, itu mekanisme atau prosedur daripada penggunaan uji hipotesis, yang kapan kita menggunakan uji nilai tengah saja, kapan kita menggunakan ANOVA yang dilanjutkan dengan uji nilai tengah. Ya, itu. Nah, ini menolak atau menerima dari H0 tadi. Ya. Jadi dalam pengujian ini akan ada pengujian satu arah dan 2 arah. Ya, yang disebut sebagai pengujian satu arah, jadi ini H0, itu berarti tidak ada perbedaan nilai tengah dari yang kita uji, ya, dengan pengujinya. Ini yang kita uji di sini, ini nilai hasil penelitiannya, ini yang kita sebagai nilai standarnya, misalkan tidak ada nilai perlakuan atau perlakuan 1, perlakuan 2, perlakuan 3. U1 sama dengan U2 sama dengan U3. Itu adalah nilai tengah dari suhu 1, nilai tengah dari suhu 2, nilai tengah dari suhu 3, sama. Artinya tidak ada pengaruhnya. Kalau H0 nanti ditolak, ya, H0 nanti ditolak, berarti diterima H1. Artinya U1 kemungkinan tidak sama dengan U2, U2 kemungkinan tidak sama dengan U3, atau U1 kemungkinan tidak sama dengan U3, gitu ya. Nah, yang menentukan 2 arah atau 1 arah itu adalah persamaan di hipotesa H1, ya, hipotesa H1. Kalau ini tidak sama, maka kalau pernyataannya ini tidak sama, maka analisanya adalah analisa 2 arah. Kenapa 2 arah? Karena kalau tidak sama itu bisa besar, bisa kecil. Ya, bisa besar, bisa kecil. Sehingga dia bisa lebih besar atau lebih kecil. Artinya kita harus melihat kemungkinan dia lebih besar atau dia lebih kecil. Gitu. Jadi itu adalah 2 arah. Apa konsekuensinya kalau kita menggunakan 2 arah? Itu nanti ketelitiannya yang tadi nilai alfa ini, itu harus dibagi 2. Rumusnya sama saja sebenarnya, cuma membedakannya adalah dalam penggunaan nilai ketelitian. Karena kalau 2 arah itu, nah, kalau 2 arah maka dia dibagi 2 ke sini. Separuh untuk melihat penolakan di daerah sini dan separuh untuk melihat penolakan di daerah sini. Jadi ketelitiannya dibagi 2. Sementara kalau 1 arah ya ini alfanya utuh gitu ya. Itu aja yang membedakan. Ya. Oke. Nah, kalau 1 arah itu dia bisa lebih besar, dia bisa lebih kecil. Kapan dia ditolak? Ya, kapan H0 itu ditolak? H0 itu berarti kalau H0 ditolak berarti ada beda. Ya. Kalau H0 diterima berarti semua nilai tengah dari yang kita deskripsikan di hipotesis ini itu adalah sama. Ya. Nah, H0 itu akan ditolak jika yang T hitung ini
ini ada notasi T dan Z, ya. Itu nanti akan kita bandingkan dengan tabel. Jadi bagaimana menghitung nilai Z dan T slide setelahnya. Ya. Jadi yang akan kita gunakan adalah T atau Z hitung dibandingkan dengan tabel. Ya. Kalau dia lebih besar, hasil perhitungan itu lebih besar daripada tabel, maka H0 ditolak. Semuanya ini kalau lebih besar daripada tabel. Ya. Tapi kalau di sini adalah lebih kecil, ininya persamaan H0-nya, H1-nya adalah lebih kecil, maka kalau nilai Z atau T dari hasil perhitungan itu lebih kecil daripada tabel, maka itu H0 ditolak. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kita menggunakan atau menghitung T dan Z? Ini untuk nilai tengah ya, nilai tengah yang tadi dua kelompok data saja. Nah, ini rumus untuk menghitung nilai Z. Ya, nilai Z atau nilai T. Ya, ini rumusnya. Kapan kita menggunakan tergantung dari jenis datanya. Jadi kalau populasi tidak diketahui dan penyebaran juga tidak diketahui, ya, kemudian datanya kurang dari 30, maka kita menggunakan atau kita menghitung T. Nah, karena kita menggunakan T atau menghitung T, maka nanti yang kita pakai tabelnya adalah tabel T. Ya, tabel T itu ada di setiap buku statistik pasti ada. Nah, T ini berasal dari apa? Hitungannya adalah rata-rata data yang kita ukur dari sampel yang kita punya. Ini adalah nilai standarnya yang akan diujikan, dibandingkannya. Kemudian S ini adalah standar deviasi dari sampel. Akar N ini adalah jumlah sampel. Ya, jadi ini data kan kita memberikan perlakuan, misalkan warna. Kita ada 6 ulangan, ini di rata-rata. Ya, dari 6 ulangan itu kita hitung standar deviasinya. Ya, nih. Kemudian berarti N-nya adalah 6, maka kita akan mendapatkan nilai T. Nah, nanti nilai T ini kita bandingkan dengan nilai T dari tabel. Di mana tabel yang kita peroleh? Ya, ini tabel yang kita akan gunakan adalah kalau ujinya adalah 2 arah, maka alfanya kita bagi 2. Kemudian ini notasi dari apa namanya? Kalau di dalam tabel tabel T itu adalah V ya. Nanti kita bisa lihat N-1. Jadi kita nanti lihat di tabel T yang misalkan saja kalau 0, atau 5% ya bagi 2 berarti yang 2,5% dengan posisi urutan keberapa atau nomor berapa begitu ya. Ini nanti akan menentukan nilai tabelnya ya. Demikian juga yang lainnya sama ya gitu. Nah, itu yang penting ya. Nah, jadi data yang kita peroleh sebenarnya kita olah itu untuk mencari T atau Z ya tergantung dari kondisi datanya atau data yang kita peroleh. Nah, kalau ANOVA nanti kita menggunakan tabel F. Sama saja, kita akan mencari nilai F hitung dibandingkan dengan F tabel. T hitung kita bandingkan dengan T tabel. Z hitung kita bandingkan dengan Z tabel gitu ya. Nah, ini adalah notasi T, tabel T. Ya, tabel T. Itu ada di buku-buku statistik pasti ada. Kalau 0,5 maka di sini 0,5 berarti karena ini tabel ini menggambarkan luas di bawah kurva dan ini dari 0 sampai keseluruhan adalah 1 ya. Maka kalau 0,5 berarti ini 0,5 di sini berarti 1 dikurangi alfa ya. Jadi akan ditolak kalau dia lebih dari sini. Ya, ini ada daerah penolakan nih. Daerah penolakan ya. Nah, bagaimana kita melihatnya T tadi? Ya, kalau alfanya adalah 0,5 kita cari 0,5 ini adalah alfa. Ya, ini alfa nih kan.
Ini alfa ada 0,995, 0,99, 0,975 dan seterusnya, ya. Kemudian ini nilai V. V itu adalah N-1 tadi, ya. 6 misalkan saja datanya ada 6 berarti V-nya adalah 5, N-1. Ya. Nah, nilainya adalah 2,015. Ini adalah T tabel. Jadi kalau kita hitung T yang ini di atas 2,015, ya, maka H0 akan ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Begitu. Ya, gitu. Kalau H1 diterima artinya ada pengaruh, ya. Ada pengaruh dari perlakuan yang kita desain, ya, yang kita rancang. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Yo. Bu, kalau misalnya kan data terdistribusi normal itu ada ukurannya nggak, Bu? Kalau misalnya nilai sekian itu misalnya itu dia tuh terdistribusi normal gitu. Misalnya dari sebuah data. Itu cara mau lihat kuantitatifnya gimana, Bu? Ya. Jadi data itu misalkan ada data seperti ini ya. Sebentar kita lihatkan. Nah, misalkan ini ada 6 data nih. 70, 69, 70, 67, 69, 69. Ini adalah data hasil pengukuran jeruk ya. Kita ukur nilai breaknya. Nah, ini kita harus uji dulu. Apakah 6 buah data itu membuat sebuah distribusi normal gitu. Bagaimana cara membuat distribusi normalnya? Ada uji distribusi normal gitu. Ya. Nah, seperti apa kuantitatifnya? Berapapun angkanya, kalau dia teruji distribusi normal nggak ada ininya, nggak ada kuantitatifnya. Jadi nanti ada nilai yang namanya nilai P peluang. Kalau nilai sigmanya itu lebih besar daripada alfa yang kita sudah buat tadi, alfa tadi, lebih besar dari 0,05, misalkan kita menggunakan alfa 0,05, maka dia tidak terdistribusi normal. Gitu. Nah, bagaimana caranya bisa membuat distribusi normal? Nanti akan diolah lagi. Gitu. Nah, cuma pada kesempatan ini saya tidak concern ke sana begitu. Ya. Jadi nanti dicoba saja karena kalau menggunakan software tidak susah ya, tidak susah untuk mengolah data itu, menguji data itu terdistribusi normal atau tidak. Bisa diterima? Ya, bisa, Bu. Ya. Jadi sekali lagi kenapa ada distribusi? Karena datanya lebih dari satu. Ya. Kemudian kalau kita mau menguji dengan nilai tengah, karena nilai tengah, karena yang kan kita hitung itu adalah rata-rata, ya maka syaratnya adalah nilai data itu harus terdistribusi normal. Ya. Bagaimana mengetahui distribusi normal? Ujilah gitu ya. Oke ya, sampai di situ ya. Masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Ini contoh saya untuk hipotesa. Ya, jadi misalkan saja kita menentukan bahwa jeruk yang datang ke kita itu manis. Ya, bagaimana menguji manisnya? Ya kita ukur. Nah, apa sebagai kriterianya? Misalnya kriterianya adalah harus lebih besar daripada 68 break. Sehingga hipotesanya kita buat seperti ini. H0 adalah mu sama dengan 68. Jadi kalau dia 68 itu belum masuk kriteria manis. Harus lebih besar ya, sehingga H1-nya adalah mempresentasikan dalam bentuk rumus statistiknya adalah H1 nilai tengahnya harus lebih besar daripada 68. Kalau dia masih 68, maka
ditolak ya. Artinya tidak memenuhi persyaratan karena syaratnya adalah lebih besar dari 68. Nah, kemudian dari jeruk yang tadi banyak tadi kita ambil misalkan saja 6, kemudian kita ukur breaknya, ini hasilnya kita rata-ratakan 69 ya, kemudian kita cari standar deviasinya seperti ini. Ya, kita masukkan karena ini dua kelompok data saja, itu kelompok data dari sampel jeruk yang ada di keranjang, sementara ini kelompok data atau data yang distandarkan. Pembandingnya adalah ini untuk memutuskan bahwa dia diterima atau tidak. Ya, ini angka di sini. Ya. Nah, kita masukkan nilai rata-ratanya. Ini adalah pembandingnya. Jadi 69 ini rata-ratanya dikurangi 68 dibagi dengan standar deviasinya dibagi dengan akar 6-nya. 2,25. Nah, tadi kita lihat di tabel yang alfanya 0,05 dan N-1 itu adalah 5, N-nya adalah 6 dikurangi 1 berarti 5, tabelnya adalah 2,01. Nah, ini T hitung lebih besar daripada T tabel. Artinya H0 ditolak. Artinya apa? Bahwa tingkat kemanisan daripada jeruk yang datang, yang ada di keranjang itu lebih dari 68. Ya, lebih daripada 68. Nah, ini H0 ditolak berarti H1 diterima. Artinya bahwa kemanisannya sesuai dengan standar. Artinya diterima jeruk yang datang itu. Ya. Kalau kita coba ganti, misalkan datanya kita rubah ya menjadi seperti ini. Ini angkanya 68, 83. Ya. Hasilnya rata-ratanya adalah 68, 83. Dibagi dengan standar deviasinya 1,165. Kita masukkan ke sini, ternyata T-nya adalah 1,746. Ya. Sementara T tabelnya 2,015. Karena dia lebih kecil berarti H0 diterima. H0 diterima berarti kemanisannya hanya sampai 68. Sementara yang disyaratkan adalah harus lebih besar dari 68. Ya. Walaupun angka di sini 68, tetapi karena ada deviasi yang seperti ini, ya, maka ring daripada data itu menyebabkan dia mempunyai nilai T yang lebih rendah daripada tabel. Ya, sehingga H0 diterima. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak kan? Artinya apa? Bahwa jeruk tersebut kemanisannya tidak lebih dari 68 yang dipersyaratkan. Dengan ketelitiannya adalah 0,05 atau 95%. Nah, itu. Ya. Jadi itu uji hipotesisnya menghasilkan kesimpulan seperti itu sehingga kita bisa menyampaikan kepada suppliernya, udah saya tidak bisa menerima jeruk Anda karena setelah saya uji sampelnya kemudian saya bandingkan dengan standarnya ternyata tidak bisa diterima ya karena dia menunjukkan bahwa masih sama dengan 68. Sementara yang kita tetapkan harus lebih besar dari 68. Kenapa begitu ya? Karena ada data-data simpangan yang seperti ini nih. Ya kan? Ya, walaupun dia ada di sini di 68 kelihatannya angkanya lebih besar dari 68, ternyata dengan variasi data yang seperti ini ketepatannya dia menjadi 68 itu diragukan dari statistik ini. Oke, jelas? Ibu mau ada pertanyaan? bertanya, Bu. Boleh. Untuk yang alfanya itu, Bu, nilai ketelitiannya itu kita menentukan sendiri atau bagaimana ya, Bu? Ya, kita tentukan sendiri. Jadi biasanya pada saat kita mendeskripsikan tingkat ketelitian yang akan kita uji hipotesis kita lakukan dengan ANOVA, tingkat uji ANOVA atau uji nilai tengah dengan tingkat ketelitian 75. 95% berarti alfanya adalah 0,05. Kalau mau 99% berarti alfanya adalah 0,01. Nah, pernyataan terkait dengan alfa, kalau 0,05 itu hanya beda nyata. Tapi kalau 0,01 atau 99% bahwa data yang kita peroleh itu dibandingkan dengan nilai tengahnya standar, misalkan seperti ini,
99% itu percaya. Tingkat kepercayaannya atau tingkat ketelitiannya bisa mencapai 99%. Kalau alfanya kita gunakan 0,01 gitu. Ya. Jadi kita tentukan, di awal kita sudah tentukan. Gitu. Nah, kadang kita sudah menentukan, kita pengen nih, apa yang kita teliti, apa yang kita kaji itu betul-betul memang ketelitiannya tinggi. Kita ambil yang 99%. Ya. Ternyata di 99% itu tidak terlihat. Semuanya sama gitu. Nah, Anda bisa, kan karena tingkat ketelitiannya tinggi kan mungkin bisa-bisa saja sama semua, tidak terlihat perbedaannya gitu ya. Maka Anda turunkan menjadi 95%. Ya, baru terlihat gitu. Ya. Oke. Sampai di sini ada lagi pertanyaan? Bu, izin bertanya lagi, Bu. Iya, mangga. Itu kalau misalkan di lapang itu kita uji di lapang terus kita secara empiris gitu Bu ya, ngerasa oh ini sebenarnya ada perbedaan. Tapi pas dihitung itu nggak beda nyata. Itu berarti dari situ turunin Bu ya. Eh, si ketelitiannya itu kita turunin gitu Bu ya maksudnya. Iya. Sampai ada perbedaan. Iya. Oh ya makasih. Jadi kalau kita lihat di angka, misalkan di angka apa namanya, nanti ada contohnya. Jadi kalau dari sisi angka, contohnya mana ya biar sekaligus saya menyampaikan. Nah, ini dari sisi angka rata-ratanya, rata-ratanya enggak ini. Oke, dari sisi angka rata-rata, oke ya. Nih, ini ya saya udah kelihatan. Ini kalau dari sisi rata-rata ini bukan metode irigasi. Belum itu kan ya. Ini misalkan data ya. Data ini perlakuan A, perlakuan B, perlakuan C, perlakuan D, perlakuan E gitu ya. Ini perlakuan ya. Ini responnya. Ya, responnya. Nah, ini rata-rata nilai responnya. Ya, rata-rata bukan nilai tengah ya. Kalau dia terdistribusi, kalau dia kita anggap sebagai terdistribusi normal, berarti nilai tengah sama dengan rata-rata. Ini 5,2 secara nilai rataan, kalau kita lihat bahwa A dengan B berbeda. Ini rata-ratanya 5,2, ini rata-ratanya 7,8, ini rata-ratanya 4, ini rata-ratanya 2,6, ini rata-ratanya 6,8. Artinya apa? Kalau kita hanya melihat data rataannya saja, maka kita menyimpulkan bahwa itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena rataan angkanya berbeda. Nah, hasil 5,2 itu kan angka rata-rata, berarti ada standar deviasi, ada simpangan, plus minus kan? Bisa 5,2, bisa 5,3, bisa 4,8 misalkan saja, tergantung dari deviasi standarnya kan? Nah, itulah yang menjadi objek pengujian dengan statistik ini. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya pengujiannya ini menggunakan BNT, beda nyata terkecil ya. Ini hasilnya bahwa C dengan D itu tidak beda nyata. Artinya tidak ada perbedaan. C-nya itu berapa C? 4 dengan D. Ya, 4 dengan 2,8 tidak beda nyata. Kalau kita misalkan orang teknik hanya menggunakan angka saja rataan, Anda mengatakan bahwa 4 dengan 2,8 jelas dong beda gitu. Ya. Rataannya juga beda gitu. Tapi karena 2,8, 4 itu dihasilkan dari angka di sini, ada 3, ada 5, ada 2, ada 3, ada 7. Kan bukan 4 asli. Dia ada simpangannya. Demikian juga 2,8, ada simpangannya. Nah, pada saat simpangan dia itu bertumpuk ya atau bertemu nilai simpangannya itu menyebabkan nilai 4 dan dengan nilai 2,8 itu tidak beda. Karena 2,8 itu nilai tengahnya gitu kan. Ya. Paham maksudnya? Paham. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau kita hanya melihat angkanya saja, angka
ini, ya, itu akan kita sebutkan dia berbeda. Ya. Tetapi ini terbentuk dari sebuah angka yang menyebar seperti ini. Sehingga sebenarnya di sini tuh ada deviasi standar plus minus di sini. Pada saat diuji ternyata deviasi standarnya itu menyebabkan dia tertumpuk, ya, menghasil suatu tumpukan yang sama. Sehingga ada satu data yang bisa diklaim sebagai C, juga bisa diklaim sebagai D. Itulah menyebabkan C dan D dianggap tidak berbeda nyata. Demikian juga untuk yang A dengan C. A dengan C. A-nya 5,2, C-nya 4. Ya. Karena dia melebihi dari angka yang ada di sini, ya. Ini sebagai standarnya di sini 2,2. Jadi kalau selisih nilai tengah dari setiap perlakuan itu kurang dari 2,2, maka H0 diterima. Artinya tidak ada beda. Tapi kalau lebih dari 2,2, maka dia ditolak. Artinya H1 diterima. Berarti ada beda. Ya. Nah, ini kan 1,2 lebih kecil dari 2,2. Ya. 1,4 lebih kecil dari 2,2. Berarti E dengan A berbeda. E berapa E? E 6,6. A-nya 5,2. Ya. Ini tidak berbeda. Walaupun angka rata-ratanya kelihatan berbeda. Ya. Sementara yang di sini ini selisihnya antara A dengan D itu 2,4. Nah, dia lebih besar dari angka yang kita bandingkan BNT-nya. Ya. Maka A dengan C itu berbeda. A-nya berapa? 5,2. A dengan C. A dengan D. A dengan D. 5,2, D-nya 2,8. Ya. Ya, itu yang menyebabkan kita harus hati-hati pada saat kita melakukan uji hipotesis kita, karena di sini kita menggunakan eksperimen, di mana eksperimen itu kata kuncinya adalah sampel, kemudian eksperimen itu harus ada ulangan, maka dia akan membentuk atau menghasilkan sebuah kelompok data. Nah, kita tidak boleh serta-merta hanya menggunakan nilai rata-rata sebagai pembanding, ya. Tetapi kita harus menggunakan juga simpangannya, ya, simpangannya atau standar deviasinya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oh, sudah jelas dulu, sudah terjawab? Sudah Bu, alhamdulillah Bu. Oke. Oke ya, kita kembali lagi ke sini. Ini hanya oke ya. Nah, ini ANOVA-nya, ya. Jadi kalau tadi menggunakan dua kelompok data saja, itu menggunakan nilai tengah. Kalau lebih dari 2 kelompok data, jadi tarafnya atau perlakuannya lebih dari 3 jenis, ya, atau 3 taraf, maka kita menggunakan ANOVA. Sama, ANOVA ini kita harus menghitung F, ya, karena kita menggunakan tabel F, maka kita menghitung F. Bagaimana kita menghitung F? Nah, ini adalah cara menghitung F. Ya, jadi ini ada tabel ANOVA-nya, ini ada derajat bebasnya, ya. Perlakuannya K-1, jadi kalau perlakuannya 3, ya K kurangi 1. Ini derajat bebas namanya. Galatnya adalah K, itu perlakuan, N-1 adalah ulangan. Ya, ini totalnya. Nah, kemudian kita harus nyari JKP, jumlah kuadrat perlakuan. Bagaimana mencari jumlah kuadrat perlakuan dengan rumus ini JKP? Ya. Kemudian mencari JKG. Nah, JKG. Bagaimana mencarinya? Ini rumusnya. JKT, ini rumusnya. Ya. Nah, dari sini setelah kita mendapatkan JKP, JKG, JKT, nah digunakan untuk menghitung kuadrat tengah. Ya. Kuadrat tengah perlakuan. Itu adalah JKP dibagi dengan derajat bebasnya. Demikian juga kuadrat tengah galat. Atau galat itu adalah kesalahan, ya. Galat itu adalah kesalahan. Itu adalah JKG dari sini dibagi dengan derajat bebasnya. Nah,
Setelah kita mendapatkan KTP dan KTG, itu digunakan untuk menghitung nilai F. Ini adalah nilai F hitung. Nah, F hitung di sini nanti kita bandingkan dengan F tabel. Sama caranya dengan T tadi, cuma beda tabelnya saja. Nah, kalau T tadi hanya menggunakan satu faktor derajat bebas, kalau F tabel, karena ini ada dua sumber galatnya, ini sumber galat, sumber keragamannya, ya, maka apa namanya faktornya ini ada kita cari DB perlakuan tadi, ya, derajat bebas perlakuan di sini, dan kita cari DB galatnya, ya. Jadi nanti kita melihat alfanya, kemudian melihat kolom dan baris, ya. Ini adalah baris dan itu adalah kolom, ya. Gitu. Nanti kita bisa lihat seperti apa. Nah, hipotesanya ini adalah H0 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, sama dengan mu2, sama dengan mu3, dan seterusnya. Nah, mu1, mu2, mu3 atau nilai tengah dari perlakuan 1, nilai tengah dari perlakuan 2, perlakuan 3, kalau sama berarti tidak ada pengaruh perlakuan. Kalau ini ditolak berarti H1 diterima. Artinya ada salah satu dari mu ini yang berbeda, gitu ya. Mungkin semuanya berbeda, mungkin hanya salah satu yang berbeda, gitu. Ya. Itu. Oke. Nah, ini adalah F tadi, F tabel ya. Contoh F tabel ini. Dia ini sudah, jadi kita cari yang F-nya 0,05. Ya. Nanti kalau 0,25 ada lagi F tabelnya lagi. Nah, ini adalah DF-nya yang tadi perlakuan, ya. Ini adalah galatnya. Ya, di sini adalah galatnya. Jadi nanti kalau misalkan apa namanya perlakuannya 3, berarti K-1-nya 2 hasilnya. Kemudian galatnya 24, misalkan cari yang di 24 sini, 24, 2. Nah, nanti akan dapat gitu ya. Hampir sama caranya mencari dengan T tadi, cuma di sini ada dua faktor yang yaitu kolom dan baris, ya. Gitu. Oke, ya. Jadi itu konsep daripada hipotesis dan mengujinya. Nah, kemudian kita masuk ke rancangan percobaannya, ya. Pada saat kita melakukan rancangan percobaan itu ada rancangan lingkungan, rancangan perlakuan, dan rancangan pengukuran. Kita concern ke rancangan lingkungan dan rancangan perlakuan. Ya. Ini sudah saya coba sarikan atau coba bikin apa namanya matriknya. Jadi kalau perlakuannya hanya satu faktor, jumlah faktornya satu faktor dengan n taraf, misalkan tadi pengeringan kita hanya melihat suhunya saja. Nah, suhunya itu berapa yang akan kita lakukan? Itu namanya taraf, ya kan? Misalkan tadi 30, 40, 50, 60 berarti ada 3 taraf. Nah, ini adalah perlakuan. Kalau semua lingkungan, variabel lingkungan itu kita bisa kendalikan dan kita bisa pastikan bahwa dia adalah homogen sifatnya, maka percobaan kita bisa lakukan dengan rancangannya RAL, rancangan acak lengkap. Ya, rancangan acak lengkap. Nah, kalau misalkan saja apa namanya rancangan acak lengkap itu adalah data yang diperoleh dari ketiga taraf ini, ya, misalkan 3 taraf, ketiga taraf itu sama jumlah datanya. Jadi taraf 1 menghasilkan 5 data, taraf 2 menghasilkan suhu ya tadi, suhu 40 menghasilkan 5 data, suhu 60 menghasilkan 5 data, suhu 70 menghasilkan 5 data, maka data di setiap kelompok perlakuan itu terkumpul sama jumlahnya, itu kita menggunakan acak lengkap. Lengkap, ya. Tapi kalau misalkan saja data yang kita peroleh di suhu 60 hanya dapat 3, sementara data yang diperoleh di suhu 70 dapat 4 bisa. Data di suhu 50
bisa dapat 5. Nah, masing-masing tidak sama jumlah datanya di setiap taraf ini. Nah, ini maka kita menggunakan rancangan acak tidak lengkap. Ya, akan sedikit berbeda cara mencarinya nanti. ANOVA-nya hanya berbeda. Ya. Jadi kapan kita lengkap? Kalau semua jumlah data di semua taraf dari setiap faktornya itu sama. Dan lingkungannya semuanya bisa homogen. Nah, kalau ada satu lingkungan yang variabel lingkungan yang tidak homogen, maka kita menggunakan rancangan acak kelompok. Ya, rancangan acak kelompok lengkap. Nah, kalau lengkap itu tadi semua data di setiap taraf sama, ya. Bukan semua data, jumlah data di setiap taraf sama jumlahnya. N-nya sama, ya. N untuk taraf 1 sama dengan N untuk taraf 2 sama dengan N untuk taraf 3 dan seterusnya. Kalau variabel lingkungannya tidak bisa kita kendalikan sampai dengan 2 variabel, ya artinya ada 2 penyumbang keragaman dari data yang kita peroleh. Ya. Maka mau tidak mau kita harus merancang dengan bujur sangkar Latin. Gitu. Ya. Nah ini untuk yang 1 faktor. Untuk yang 2 faktor itu ada identifikasi lagi. Jadi kalau faktor 1 dengan faktor 2 itu lepas, ya, tidak terkait satu sama lainnya, lepas, misalkan suhu dengan kecepatan udara itu adalah lepas, ya, maka kita menggunakan rancangan acak lengkap faktorial. Ya. Tadi sekali lagi lengkap itu kalau semua N-nya untuk ini, dan ini lingkungannya homogen. Kalau ada satu variabel yang tidak homogen, maka kita pakai kelompok faktorial. Gitu ya. Nah, kalau terikat, ya faktor 1, antara satu faktor dengan faktor yang kita akan lihat itu adalah terikat, ya, maka rancangannya bisa rancangan tersarang, bisa split plot, bisa split block, ya ini split block. Kita nanti akan coba ini saja, rancangan acak lengkap faktorial dan rancangan RAL, dan ini sedikit kelompok. Ya. Ini yang biasanya banyak kita gunakan. Kalau untuk S2 ini biasanya ada di faktorial, jarang yang RAL. Ya. Biasanya RAL itu hanya untuk penelitian pendahuluan, untuk mengidentifikasi tingkatan-tingkatan yang akan kita beri perlakuan. Ya. Misalkan apakah memang sudah yakin bahwa suhu itu berpengaruh atau tidak, misalkan saja, ya. Itu kita gunakan RAL, tapi kalau sudah pada penelitian, pada umumnya karena tingkat dengan 2 faktor, maka akan banyak hal yang akan kita bisa explore. Ya, itu. Ya. Ini. Oke, ya. Nah, ini uji BNT, ini nanti kita saya masuk ke sini aja dulu. Ya, ini hasilnya yang tadi ada JKT, JKP, JKG, ya. Hitung, nanti kemudian masuk ke sini hasilnya ini, ya. Nah, di sini dapat F hitungnya adalah 6,9, F tabelnya 2,87. Artinya F hitung lebih besar daripada F tabel. Artinya 5 perlakuan yang kita ujikan itu menghasilkan respon yang berbeda. Ada bedanya, ada yang berbeda gitu. Ya. Tadi ya, tadi. Nah, karena ini berbeda, maka ada beda, maka kita lanjut ke nilai uji lanjut, ya, membandingkan nilai tengah masing-masing lagi. Ya. Nah, ini uji, nah ini nanti bisa dibaca kalau memang ini tertarik, ya, dipelajari lagi, ya. Cara mencari cara membandingkan. Jadi nanti membandingkannya satu-satu nih, ya. 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5 dan seterusnya. Gitu, ya. Makanya hasilnya di sini kan. Ini dibandingkan satu per satu. Nah, caranya bagaimana ini kita hitung dulu rata-rata perlakuan, kita hitung rata-ratanya, kemudian kemudian kita hitung selisihnya. Selisih rata-rata 5,2 dikurangi 7,8 itu membanding A dengan B, A dengan C 5,2 dikurangi 4, 5,2 dikurangi 2,8,
membandingkan antara A dengan D dan seterusnya. Ini kenapa? Ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini untuk mencari BNT-nya ini menggunakan nilai T juga ya, nilai T. Nilai T. Oke. Ini untuk ini untuk apa nih? Ini oke. Ini BNT, ini BNT, cuma BNT saja ya. BNT Fisher, kemudian ini untuk lupa ini anunya, judulnya. Ini untuk Duncan. Jadi cara bagaimana Duncan ya. Nah, ini hasilnya Duncan. Nah, bagaimana prosesnya kita pelajari nanti aja. Kita apa namanya? Anda pelajari sendiri ya. Anda pelajari sendiri. Nanti kita gunakan aja software yang sudah ada. Ya. Yang penting nanti kalau pada saat kita menggunakan software kita tahu bagaimana sih sebenarnya dia itu memproses gitu ya. Nah, ini contoh prosesnya gitu ya. Nanti dibaca aja tahapan-tahapannya. Oke, nah ini hasil yang kita peroleh dari Minitab dengan cara yang sama ya. Ini hasilnya 6,9 tadi kita hitung secara manual menggunakan Excel 6,9. Nah, ini p-value-nya ini ya. Ini p-value. Ini menunjukkan bahwa kalau dia p-value ini ya power value ini dia lebih besar dari 0,05 karena kita menggunakan alfa 0,05 maka dinyatakan H0 diterima ya. Kalau seperti ini berarti H0 ditolak. Berarti ada beda nyata di sini. Ya. Kalau ada beda nyata, kita lanjutkan dengan uji Duncan atau dengan uji Fisher ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kalau menggunakan software udah langsung ketemu di sini ya. Ini berarti yang A-nya sama, yang di dalam satu subset yang sama berarti tidak berbeda nyata. Jadi B dengan E tidak berbeda nyata. Ya, kemudian ini E dengan A tidak berbeda nyata. C dengan A dengan C tidak berbeda nyata. C dengan D tidak berbeda nyata. Ya. Jadi yang dalam satu subset ini berarti dia tidak berbeda nyata. Selain subset itu maka dia beda nyata. Misalkan saja A dengan di sini berarti yang ini sorry. Ini B dengan E tidak berbeda nyata. Berarti B dengan A itu berbeda. Ya. B dengan A berbeda, B dengan C berbeda, B dengan D berbeda. Ya. Ini E dengan A tidak berbeda, tapi B dengan E dengan C berbeda, E dengan D berbeda. Ya, itu. Artinya apa? Berpengaruh, ya, berpengaruh terhadap itu. Oke, ini untuk kalau ini SPSS ya. Tadi Minitab ini menggunakan Minitab, ini menggunakan SPSS. Ya. Nah, ini karena dalam subset yang sama, jadi dalam subset yang sama, dalam kelompok yang sama, D dengan C tidak berbeda, C dengan A tidak berbeda, A dengan E tidak berbeda, E dengan B tidak berbeda, selainnya berbeda. Ya, misalkan A dengan B berbeda karena tidak satu subset. Ya, gitu. Oke, itu sebagai pengantar untuk kita praktikum. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktikumnya? Nah, ini contoh untuk faktorial ya. Jadi bagaimana kita menghitung secara manual dengan Excel. Ini langkah-langkahnya adalah seperti ini. Kita totalkan setiap jadi ini ada dua taraf, dua faktorial. Satu adalah tekanan, satu adalah nozzle. Untuk nozzle ada 3 taraf, untuk tekanan ada 4 taraf. Ya.
Jadi 4 perlakuan untuk untuk tekanan, dan nozzle ada 3 perlakuan. Ya. Dengan terhadap apa? Droplet yang dihasilkan dari semprotan, ya, penyemprotan. Nah, ini cara menghitungnya, ditotalkan dulu untuk setiap tekanan dan nozzle, ya, nozzle 1 tekanan 1, nozzle 2 tekanan 1, nozzle 3 tekanan 1, dan total dari seluruh tekanan, ya, dari seluruh tekanan dan ketiga nozzle. Nah, kemudian nanti yang merah-merah kita taruh di sini, ya. Ini yang kuning-kuning kita taruh di sini, kemudian kita totalkan masing-masing di sini kita totalkan. Nah, ini nanti kita kita gunakan untuk menghitung ini. Ya, rumusnya ini JKT, JKB, JKK. Ya, ini rumus yang untuk mencari. Kemudian setelah itu dimasukkan ke tabel. Nah, seperti ini. Tekanan itu tadi ada 4, berarti derajat bebasnya adalah 4 kurangi 1. Ya. Kemudian nozzle itu ada 3 kurangi 1. Interaksinya ada 2 kalikan 3, jadi 6. Galatnya itu 24, itu adalah 24 itu adalah 4 kalikan tadi galat apa? 4 kalikan di rumusnya ini ada nggak? Nggak ada ya. 4 kalikan 3, ulangannya 3. Ulangannya 3 kan dia. Ini kan ulangannya 3 nih, ulangannya 3. Jadi ini ulangan 3 kalikan 2 kalikan ulangannya 3. 2 kalikan 4. 2 kalikan 4, 8 kalikan 3 ulangan, berarti 24. Ya. Nah, ini totalnya itu adalah berarti 3 tambah 2 tambah 6 tambah 24, 35. Kita akan dapat dengan persamaan yang tadi kita masukkan, hasilnya akan mendapatkan nilai F untuk 3 sumber keragaman. Yang pertama adalah tekanan, kemudian kolom, kemudian interaksinya. Interaksi dari tekanan dan nozzle. Kita uji dengan nilai F-nya. Ya, F di sini berarti dB-nya adalah dB untuk perlakuan tekanan, kemudian barisnya adalah galat, yang di sini adalah dB nozzle, berarti 2,24, ya, sementara yang untuk interaksi itu adalah 6 di 24, ya, 6 dengan galatnya 24. Jadi kita mencarinya di sini nih. Ya. Ini tadi 0,5, 0,05. Untuk tekanan itu 4 dikurangi 1, 3. Nah, di sini 3, ini kenapa? Turun ke bawah, cari 24. Nah, nilainya ini adalah 3,008. Ya. 3,008 sama dengan 3,01. Ya. Nah, ini 3,01. Ya, kemudian yang nozzle itu nozzle-nya ada 3 perlakuan atau 3 taraf. Dikurangi 1, galatnya 24. 3,40. Sorry. 3,40 ya. Di sini 3,40 nih. Ya, ini 2,5. Nah, ini dibandingkan. Jadi kalau saya blok warna kuning, tekanan itu yang lebih besar nilai F hitungnya dibanding dengan F tabelnya. Berarti dia yang berpengaruh. Sementara nozzle itu F hitungnya 2,8, F tabelnya 3,4. Nah, berarti nozzle itu tidak memberi pengaruh terhadap droplet. Ya. Interaksinya antara nozzle dan tekanan juga tidak berpengaruh. Jadi yang akan berpengaruh adalah tekanan berpengaruh terhadap besar kecilnya droplet. Ya. Itu hasil dari analisa statistik ini. Ya, berdasarkan
pengukuran yang kita lakukan dengan rancangan percobaannya seperti ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Baik ya, kalau gitu kita kok habis? Kok habis? Di sini dong. Oke. Baik, kita coba mengolahnya dengan Minitab ya. Coba Anda siapkan dulu Minitab. Ini sudah saya share sebelum saya tutup slide ini. Ada pertanyaan tidak mengenai dasar daripada pengujian tadi? Bu, mau nanya, Bu. Boleh. Bu, ini mau nanya kan kalau misalnya kan untuk misalnya ANOVA dan uji T-test gitu, bukan itu untuk melihat data itu berbeda atau sama saja sih, Bu. Itu ada syarat-syarat misalnya itu jumlah data yang bisa dianovakan atau diuji T-test itu ada nggak, Bu? Misalnya harus sekian kah, atau misalnya harus bisa, misalnya untuk mendapatkan hasil yang akurat gitu. Untuk mendapatkan hasil yang akurat. Ya, misalnya kan data ini baru diakui secara statistik, misalnya harus diuji T-test, misalnya minimal harus ada 5 data, misalnya itu. Ada nggak syarat seperti itu? Ya, karena kita menggunakan pendugaan, berarti tidak akan 100% ya. Jadi tingkat ketelitiannya tadi, kalau kita ingin mengujinya di tingkat ketelitian tinggi ya di 99%. Tapi kalau agak rendah lagi ya di 95%. Artinya apa? Pernyataan kita, nanti kan kalau kita penelitian menggunakan sampel, sebenarnya sampel itu akan kita simpulkan menjadi perilaku dari populasi. Ya, jadi misalkan begini, bahwa contohnya tadi droplet ya, misalkan saja tekanan itu berpengaruh terhadap droplet, sementara nozzle itu tidak berpengaruh terhadap droplet. Nah, nozzle yang mana? Nozzle yang kita uji. Kalau ada nozzle bentuk nozzle yang lainnya ya belum bisa kita menyatakan bahwa nozzle itu tidak berpengaruh gitu. Demikian juga dengan tekanan. Tekanan mana yang berpengaruh? Ya tadi sesuai dengan perlakuan kita yang di 1, 2, 3, 4 tadi. Di luar itu kita belum bisa menyimpulkan. Jadi kita menyimpulkannya ada di dalam ruang lingkup apa yang kita teliti. Bu, Ya. itu mungkin yang misalnya ulangannya berapa gitu, Bu? Ada harus misalnya untuk uji ANOVA atau T-test itu harus ulangannya itu harus minimal ada berapa? Mungkin ada nggak, Bu? Atau bisa misalnya Oh iya, ulangannya ya. Oh, di materi belum ada ya? Ada, di materi belum ada ya? Ada, apa namanya? Ada apa misalnya ada pedoman berapa ulangan yang harus kita lakukan. Itu tergantung dari tingkat ketelitian yang kita ingin peroleh gitu. Semakin banyak ulangan yang kita lakukan, maka akan semakin teliti. Ya, misalkan ulangan 5 sama ulangan 10 pasti akan lebih teliti ulangan 10 karena banyak data yang sudah kita bisa collect gitu kan. Tapi sekali lagi ada keterbatasan waktu, ada keterbatasan dana, bahkan ada keterbatasan dari bahan yang kita teliti. Kalau terlalu banyak ulangan mungkin dari sisi dana kita tidak terbatasi. Dari sisi tenaga dan sebagainya waktu kita tidak terbatas, tapi dari bahannya kita bisa terbataskan gitu ya. Ada ada rambu-rambunya yang kita bisa gunakan. Saya nggak tahu ya kemarin tuh ada nggak ya di slide ini ya.
Ini ada nggak ya saya? Ini uji hipotesis. Oke, coba ini saya coba cari yang di S1. Sebentar. Tingkat ketelitian. Ya. Nggak ada di sini ternyata. Ada, Mas, apa namanya, rumus-rumus yang kita bisa gunakan untuk menentukan berapa sih jumlah ulangan yang sebaiknya kita lakukan agar menghasilkan pendugaan yang lebih akurat begitu. Ada. Nanti saya share deh kalau itu. Oke, baik, Bu. Oke ya, saya tutup, kemudian kita menggunakan Excel. Saya tutup, kita menggunakan Excel. Excelnya udah saya share ke Anda. Kita share lagi, Excelnya kebuka enggak ya? Coba kita, Excelnya kebuka enggak? Excelnya kebuka, ini enggak ding. Mana enggak ada ya. Oke, saya buka dulu Excelnya. Sebentar. Saya buka dulu Excel. Oke, yang mana ya? Yang ini. Oke. Saya share Excel-nya. Ini dia. Oke, yang ini dulu. Ya, oke. Jadi ini sudah dapat kan datanya dari saya? Sudah di-download belum? Sudah. Sudah. Sudah, Nah, Bu. sekarang ini kan data tadi ya, hasil pengukuran warna wortel untuk 5 perlakuan pengeringan. Ya, ada 5 ulangan. Jadi ini metode pengeringannya adalah A, B, C, D, dan E. Ini adalah ulangannya 1 sampai 5. Ya, ini adalah data warna wortelnya. Ya. Nah, pada saat kita mau menggunakan Minitab atau menggunakan Excel, format data ini kita harus rubah menjadi seperti ini. Coba dirubah datanya menjadi seperti ini. Jadi ini perlakuan, ini coba dirubah. Silahkan dirubah dulu. Jadi kita buatnya adalah ini perlakuan sampai 5 ini datanya. Perlakuan B jangan dikosongkan ya. Jadi setiap data harus berpasangan, tidak boleh kosong. Ya. Ini saya jauhkan dulu saja. Ya. Jadi ini yang kita pakai, ya, kita gunakan dulu RAL dulu. Semuanya harus ada isinya, tidak boleh kosong. Ya, jadi ini perlakuan, di sini adalah warna. Sudah? Sudah belum? Sudah dirubah? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kemudian nanti buka Minitab-nya. Ya. Saya keluar dulu dari sini berarti. Ini Anda punya Minitab atau SPSS? Saya punya keduanya, Bu. SPSS, Bu. Yang paling SPSS, banyak Bu. apa? SPSS, Bu. SPSS, Bu. Ya, berarti kita buka SPSS ya. Buka SPSS-nya. Nah, SPSS itu bentuknya seperti ini kan. Nah, kopikan. Jadi di apa?
Oke, saya mulai dari sini, saya new aja. Tampilannya New. masih di Excel, Bu. Sebentar. New saja. Entar dulu. Ya, entar dulu. File, new, data. Oke. Tampilannya saya screen-nya kita rubah, kita ganti yang SPSS. Oke, ini. Nah, ini ya datanya. Udah kelihatan? Udah Bu, kelihatan Bu. Udah, Bu. Enggak, Bu. Udah. Ya. Nah, yang tadi apa namanya? Data yang ada di Excel Anda copy, ya. Anda copy datanya, jangan judulnya. Ya, Anda copy datanya, copy, kemudian masukkan ke SPSS. Ya. Nah, tadi mana ya yang saya? Kelihatan nggak ya saya? SPSS-nya kelihatan, Bu, tapi belum ada datanya, Bu. Oke, ya. Jadi di sini kita pastekan. Nah, seperti ini. Ya. Udah. Sudah? Dipastikan bahwa dia di baris 1 ya. Jangan di baris, misalkan tampilannya nanti masuknya di baris 5 atau apa. Jadi mulai dari baris 1. Ya, baris 1 tadi A berarti metode A, B metode B, ini responnya, itu mutu dari warna dari wortel yang dihasilkan oleh masing-masing metode nih. Ini ulangan-ulangannya. Ya. Ini sudah, Bu. Sudah. Kalau mau merubah ini, merubah nama variabelnya, Anda gunakan variabel view. Ini kan ada data view. Ya, bisa menggunakan variabel view. Nah, ini diganti. Ya. Diganti misalkan tadi adalah metode. Metode ya, metode. Metode pengeringan misalkan. Ya, itu. Nah, di sini adalah variabel, variabelnya tidak boleh pakai spasi. Ya, harus ini kalau metode ada dua nama maka dipakai star di sini ya, pakai underscore kemudian pengeringan. Itu. Nah, ya kan seperti ini. Ya, ini kalau kita itu. Nah, di sini ada tadi warna ya. Warna. Ya. Kalau mau dikasih tambah wortel berarti ada underscore wortel. Nah, oke. Nah, ini adalah penamaan variabel yang tadi ada di data view. Nah, kita kembali lagi ke data view. Diklik lagi data view-nya. Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah. Yang lainnya bagaimana? Mengikuti bisa nggak? Udah, Bu. Bisa. Bisa, Sudah. Bu. Oke. Ya. Nah, ini kan jadi berubah nih ya. Kalau Anda mau pengen lihat, kita besarin ininya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita, kalau semuanya sudah masuk datanya, kita masuk ke analyze. Ini analyze, pilih analyze ya. Nah, kita ambil general linear model. Nah, kalau Anda hanya 2 data, Anda pakai compare means. Ya. Tadi yang kalau cuma dua taraf, Anda cukup dengan menggunakan compare means. Ya. Kalau lebih dari 3 taraf, ya ini pakai general linear model. Yang kita gunakan adalah kita pilih univariate. Ya, univariate, variate. Ini siapa? Ali Usman kok keluar lagi. Oke, ya kita analyze.
pilih general linear model, univariate, ya. Nah, di sini kita akan memasukkan dependent variabelnya apa? Yang jadi dependent variabelnya apa? Warna, Bu. Warna. Klik warna, masukkan ke sini. Ya, klik warna, kemudian apa namanya, panah ini kita tekan. Nah, dia akan masuk. Ya. Kemudian fix faktornya, ya, itu adalah metode pengeringan. Kita klik dulu biar dia aktif, kemudian baru dimasukkan ke fix faktornya. Nah, udah sampai di sini? Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, yang lainnya sudah? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Baru kemudian ini kan post analisis ya. Jadi kita menggunakan post analisis kalau ternyata ada beda nyata. Ini post hoc ya. Post analisis kita tekan ini. Nah, di sini ada apa? Metode pengeringan yang kita akan tes ya. Hasil dari metode pengeringan kan? Ya, faktornya. Kita masukkan, dia sudah aktif, kita masukkan. Nah, ini. Nah, kemudian Anda tinggal pilih. Di sini ada pilihan ada Duncan ya. Kalau misalkan mau Turki, ada Turki, kemudian ada LSD ya. Kita misalkan pakai Duncan. Ini di sini Fisher dia tidak punya. Kalau di Minitab Duncan dia tidak ada, tapi Fisher ada. Ya, ini dia tidak punya Fisher. Ya. Oke, baru kemudian kita tekan continue. Ya. Kemudian kita tekan OK. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya analisa of variannya. Ini ANOVA-nya. Nah, di sini kita lihat metode pengeringannya. Alfanya ini 6,89. Tadi kita hitung juga 6,89 kan? F hitungnya. Ya. Nah, dibandingkan dengan F tabel, dia mempunyai signifikansinya adalah 0,01. Itu Windows yang Ibu tunjuk nggak ada, Bu, ya? Ibu lagi nunjuk apa, Bu? Hah? Oh, ini nampilin yang SPSS-nya, Bu, tapi nggak nampilin output-nya, Bu. Kayaknya nih share screen-nya, Bu. Share anunya apa? Stop screen-nya apa? Share screen-nya. Nggak keluar ya? Nggak keluar? Iya, Bu, nggak keluar, Bu. Output-nya nggak muncul. SPSS-nya doang, Bu. Output-nya nggak keluar. Ya. SPS-nya. Entar dulu ya. Kalau gitu saya coba lihat share screen lagi yang menghasilkan output. Oke. Udah? Nah, udah, Bu. Keluar? Udah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Udah, Bu, sudah. Sudah. Udah, Oke. Bu. Nah, Anda menghasilkan seperti ini enggak? Ada, Bu. Iya, Bu. Ada, Bu. Sama, Bu. Sama kan? Sama. Ya, ini Sama. ini 6,89 tadi kita hitung pakai manual juga 6,89 kan? Ini, Bu. F itunya ya, F tabelnya, F hitungnya. Nah, F tabelnya dia tidak sebutkan tapi dia langsung bandingkan. Ini adalah signifikansi. Kalau kita menggunakan alfanya 0,05, maka selama signifikansi atau nilai signya itu adalah lebih kecil dari 0,05 berarti ada beda nyata. Ya, ada beda nyata. Artinya metode pengeringan itu berpengaruh terhadap warna wortel. Ya. Kalau di sini lebih besar dari 0,05, ya, maka itu tidak berbeda nyata. Artinya metode pengeringan tidak berpengaruh terhadap wortel. Karena ada berpengaruh, kita tadi juga sudah membuat Duncan, disinilah hasilnya Duncan. Nah, ini ini adalah metode pengeringannya DCAEB, ya. Kemudian sudah Anda dapatkan itu? Ada, Bu. Ada, Bu. Kan? Nah, ini cara membacanya itu adalah D dengan C itu sama. Ya. Kemudian C dengan A sama. Ya. Kemudian A karena dalam satu subset ini ya, ini subsetnya kan di sini nih satu subset dia. A dengan E satu subset, ya.
Nah, kemudian E dengan B juga satu subset. Ya. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa dia tidak berbeda. Sementara apa namanya, D dengan A itu berbeda, D dengan E berbeda, D dengan B berbeda karena dia tidak dalam satu subset. Nah, itu tadi ya. Jadi sebenarnya statistik itu tidak susah. Jadi jangan terlalu fobi dengan statistik ya. Dengan bantuan dari apa namanya? Dengan bantuan dari software dan kita memahami cara menggunakannya, memahami outputnya, maka yang tadi kelihatannya rumit gitu ya, dengan rumus-rumus yang tadi rumit itu, kita sekali klik aja udah langsung dapat semuanya nih. Ya kan? Jadi tidak susah statistik itu. Oke. Ya, jadi saya mengharapkan dengan pertemuan ini, walaupun nanti pada saat Anda merancang penelitiannya tidak menggunakan statistik, tapi minimum Anda mempunyai pengetahuan, mempunyai pengalaman, ya menggunakan pengolahan data statistik untuk mencari bagaimana melihat pengaruh, ya, melihat perlakuan apakah dia memberikan respon yang sama atau respon yang berbeda, gitu kan? Kalau respon yang berbeda berarti ada indikasi perlakuan kita punya efek terhadap respon yang kita ukur, gitu. Ya. Oke ya, simple kan? Mudah kan? Bagaimana ininya? Apa namanya? Ada pertanyaan? Bu izin Bu izin. Yo. Itu kan kalau mau poshop kan tadi ada yang lewat ANOVA dulu ya Bu. Kalau ANOVA-nya berhasil ngebuktiin ada beda nyata ke poshop. Kalau nggak ada perbedaan nggak ke poshop. Nah, ini cara kita tahu ANOVA-nya berhasil atau nggak, lihat di mana ya Bu? Ini nih. Ini di signifikansinya. Ini kan source-nya ya. Ini biasanya corrected model, kemudian intercept. Ini biasanya menghasilkan model linear biasanya. Model apa? Model regresi ya. Yang kita lihat adalah ini. Ini perlakuan kita kan, metode pengeringan. Yang kita lihat adalah di metode pengeringan ini ya. Nah, ini signifikansinya berapa? 0,01. Oh, berarti dia berbeda nyata. Ya. Karena dia berbeda nyata, karena kita sudah menggunakan post hoc tadi, maka kita akan ditambahkan oleh si sistem untuk melihat hasil beda nyatanya itu ada di mana. Oh, ini loh beda nyatanya. Dari kelima itu tidak semuanya berbeda, tapi ada yang sama gitu kan. Itu ini hasil dari post hoc-nya karena di sini indikasinya 0,01. Udah bisa terjawab? Berarti kalau ANOVA-nya gagal itu yang paling bawah tuh otomatis nggak ada Bu? Bukan gagal, bukan gagal Mas. Oh Bukan iya, maksudnya nggak gagal. ada perbedaan Artinya gitu. dia tidak berbeda nyata, nggak akan ada. Ya, coba sekarang ini sudah. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak kita lanjut ke yang faktorial satu lagi sebelum kita tutup. Saya stop ya. Mana ini? Oke. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ini ke apa namanya? Nah ini kalau ini contoh, kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Kelihatan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kalau misalkan saja ulangan ini, misalkan saja kita pengeringan. Ulangan 1 kita lakukan untuk sekaligus 5 metode pengeringan, tetapi ulangan 2-nya kita lakukan nanti 2 hari lagi atau 3 hari lagi. Ya, sehingga mungkin faktor lingkungan bisa berubah. Ya. Nah, oleh karena itu kita jadikan ulangan itu sebagai kelompok. Tidak dipukul rata sama, tapi sebagai kelompok. Karena apa? Karena ada variabel lingkungan yang kita
tengarai ya, tengarai itu akan berbeda dan lingkungan itu punya efek terhadap respon yang dihasilkan. Nah, misalkan seperti itu kondisinya, maka rancangan percobaan kita menjadi rancangan kelompok ya. Dengan data yang sama seperti ini, karena ulangannya dilakukan di hari yang berbeda atau dilakukan di kondisi yang berbeda, maka kita jadikan dia sebagai kelompok. Nah, cara mendeskripsikannya adalah seperti ini. Ya, perlakuan kelompok, ya, warna ini. Jadi di sini ini kelompok 1 2 3 4 5. Kemudian di sini untuk B-nya kelompok 1 2 3 4 5. Walaupun sebenarnya ini ulangan, cuma ulangannya dilakukan pada kondisi yang berbeda. Dikhawatirkan dia akan punya pengaruh. Ya. Nah, coba Anda nanti Anda masukkan saja, ya. Anda masukkan ke apa namanya? Atau mau dicoba? Udah malam ya, nggak usah dicoba ya. Tapi yang penting itu pada saat kita menggunakan software, kita tahu format membuat datanya, memasukkan datanya. Kalau salah, nanti akan salah. Ya. Oke. Kemudian yang faktorial. Ya. Yang faktorial. Oh. Kelihatan nggak yang faktorial? Kelihatan, Bu. Kalau kelihatan ya. Nah, di sini cara memformat ya data yang nanti kita akan masukkan ke software itu ini. Jadi ini tekanan semuanya. Tekanan 1, ini tekanan 1 itu terdiri dari nozzle-nya ada 1 2 3 dan ulangannya 1 2 3 kan. Berarti T1 tekanan 1 nozzle 1 ulangan 1. Tekanan 1 nozzle 1 ulangan 2, tekanan 1 nozzle 1 ulangan 3, ini hasilnya. Ya. Tekanan 1 nozzle 2 ulangan 1, nozzle 2 ulangan 2, nozzle 2 ulangan 3. Itu memformatnya. Tekanan 1 masih tetap 1, N-nya yang 3. N3 ulangan 1, N3 ulangan 2, N3 ulangan 3. Ini datanya 74 ini. Kita masukkan, kita format seperti ini. Ya. Kemudian setelah itu kita seperti tadi kita copy. Mana nih? Cara ngopinya. Oke. Kita copy. Oke, kita copy. Nah, kemudian kita kembali, saya stop, saya masukkan lagi ke ini ya, ke mana? Ke sini. Kita kasih di sini lagi aja. Kita, oh sorry salah. Kita masukkan ke ini kosong ya. Ini minute tab. Oke. Ini kita kita new ya. Kelihatan nggak? Lihat, Bu. Kelihatan ya. Kita lagi new data. Nah, kita taruh di sini. Kita pastekan. Nah, dapat kan? Nah, ini kena nih. Harusnya nggak boleh terlihat, Bu, yang barunya, yang new-nya. Nggak terlihat ya? Oke. Saya edit undo ya. Oke, tar dulu sebentar. Saya kembali ke Excel-nya. Harusnya nggak boleh pakai. Oke. Hanya N1, N2, N3. Oke. Sebentar. Ke sini. Share. Udah. Saya kelihatan nggak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini hasilnya tadi.
Ya, nanti kita variasinya variabelnya kita ganti. Variabelnya di sini kita ganti. Kalau saya berubah begini kelihatan nggak? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat ya. Ini adalah tadi tekanan. Kemudian ini adalah nozzle. Kemudian ini adalah ulangan. Ini adalah droplet. Ya, droplet. Oke, kita kembali ke. Nah, sudah. Ya, kita lagi ke analyze lagi. Analyze lagi, kemudian general linear model, univariate. Nah, kelihatan nggak perubahannya? Terlihat, Bu, terlihat. Terlihat ya. Oke, berarti dependent variabelnya adalah apa? Dependent variabelnya? Tekanan. Dependent variable. Droplet ya, Bu. Droplet. Dropletnya kita aktifkan, kita masukkan ke gitu. Ya. Kemudian faktornya adalah tekanan dan nozzle. Nah, kita masukkan. Ya. Udah, lalu kita post hoc ya. Post hoc-nya itu adalah tekanan dan nozzle, semuanya kita aktifkan lagi ini. Nah, oke, kita menggunakan Duncan ya. Continue. Masih kelihatan? Masih, Bu. Masih oke. Nah, ini tidak kelihatan. Saya stop dulu ininya. Hasilnya saya tunjukkan nanti. Oke. Saya tunjukkan hasilnya ini ya. Yang mana? Yang ini. Oke. Nah, ini hasilnya. Kelihatan? Ya, kelihatan, Bu. Terlihat, Bu, terlihat. Nah, ya, ini kita lihat. Ya, yang kita akan uji adalah tekanan atau nozzle berpengaruh, kemudian interaksinya. Tekanan signifikansinya adalah 0,03. Ini kita hitung kalau tadi dengan manual 6,16, benar kan? Nozzle-nya 2,79. Kemudian tekanan interaksi tekanan dan nozzle 2,05. Nah, di sini nozzle 0,8, lebih besar daripada 0,5, berarti tidak berbeda nyata. Interaksinya 0,97, tidak berbeda nyata. Yang berbeda nyata hanya hanya tekanan saja ini. Karena dia lebih kecil dari 0,05. Ya. Nah, pasti ini akan ada lanjutannya karena tadi kita sudah minta sama sistem untuk melakukan analisa post hoc ya. Nah, ini ya subsetnya. Hasilnya adalah tekanan 4, tekanan 2 dan tekanan 3 itu sama. Yang berbeda adalah tekanan 1 saja. Tekanan 1 itu berbeda dengan tekanan 3, berbeda dengan tekanan 2, berbeda dengan tekanan 4. Sementara tekanan 4, 2 dan 3 sama. Nozzle-nya tidak ada. Harusnya nozzle-nya tidak ada. Kenapa tertutup? Nozzle-nya ada nih. Ya. Ini ada yang salah. Tadi nozzle-nya nggak ada. Nozzle 1, nozzle 2. Ada yang salah ini. Saya masukkan datanya. Ya. Jadi pada intinya demikian. Ya. Kita masukkan datanya. Kalau datanya benar, memasukkannya, maka hasilnya pun akan benar gitu. Nah, di sini ini hasil dari tekanan adalah 0,05. Ya. Lebih kecil dari 0,05. Berarti dia berbeda. Sementara nozzle itu nilainya 0,81. Lebih besar dari 0,05. Ya. Tidak berbeda nyata. Oke, itu praktek kita hari ini. Ada pertanyaan? Ini yang berbeda adalah tadi di sini ya. Ini tekanan 4, 2 dan 3 itu tidak berpengaruh terhadap droplet, sementara tekanan 1 yang berpengaruh ya terhadap droplet. Nah, tinggal kita
kita menginginkan apa? Droplet itu harusnya semakin kecil kan? Ya. Berarti dengan tekanan 1 menghasilkan droplet yang besar. Sementara dengan tekanan 3 dan tekanan 2 maupun tekanan 4 itu dropletnya akan akan menghasilkan droplet yang sama. Walaupun secara angka itu ada 51, ukurannya 0,51 mili misalkan saja. 0,56 mili, 0,58 mili misalkan. Ya. Walaupun ini angkanya beda, tetapi secara statistik dia adalah sama. Lalu kesimpulannya kita akan menggunakan tekanan berapa nih? Kalau seperti ini. Tekanan 4, tekanan 2, atau tekanan 3? Tekanan 4, Bu. Tekanan 4. Tekanan 4 itu dengan persepsi bahwa dia semakin tinggi tekanannya ya. Jadi tekanan 1 itu rendah, tekanan 2 lebih tinggi, tekanan 3 lebih tinggi lagi, tekanan 4 lebih tinggi lagi. Mana yang akan kita ambil? Kita pakai? Tekanan 3 berarti. Tekanan 3. Hah? Tekanan berapa? Tekanan 2 biar kompresornya lebih dikit, Bu, makan dayanya, Bu ya. Ya, tekanan 2. Kenapa? Kan tadi saya bilang bahwa tekanan 1 itu rendah, tekanan 2 lebih tinggi dari tekanan 1, tetapi lebih rendah dari tekanan 3 dan 4. Tekanan 3 lebih tinggi dari tekanan 2, tapi lebih rendah dari tekanan 4. Dan yang tertinggi adalah tekanan 4. Itu dengan menggunakan tekanan yang tinggi, itu daya dan mungkin juga energi ya yang digunakan akan lebih banyak kan, namun menghasilkan ukuran droplet yang sama secara statistik ya. Walaupun dia angkanya di 56 sementara tekanan 3 di 58 dan tekanan 4 di 51, kita tidak melihat di 51-nya. Itu paling rendah kan paling bagus berarti dropletnya. Ini kan hasil dari pengukuran dengan beberapa ulangan. Ya. Sehingga 51 yang terbentuk di situ rata-ratanya itu bukan berarti angka 51 ansih, tapi 51 punya simpangan ke kanan dan ke kiri. Ya. Dia bisa masuk di 56. Ya, atau dia bisa masuk lagi di 58. Ya. Sehingga yang 51, 56, 58 itu sama. Oleh karena itu, kalau data yang simpangannya terlalu besar, berarti tingkat ketelitiannya rendah sebenarnya. Ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi kalau kita belajar tentang data statistik, nanti ada yang namanya data pencilan. Gitu. Ya. 1, 9, 10. Rata-ratanya berapa? 2, misalkan 2, 7, 10. Rata-ratanya berapa? Itu kan simpangannya besar sekali. Dibanding dengan yang rata-ratanya sama, misalkan 5, tapi 5, 7, 6 gitu misalkan. Ya, sama-sama rata-ratanya 6, tapi yang satu datanya 5, 7, 6. Berarti kan simpangannya lebih rendah daripada yang tadi. Ya. Jadi semakin besar simpangannya, jadi kalau misalkan kita melihat kok 51 itu masuk di 56, masuk di 58, berarti ada yang salah di sini. Ada yang tidak teliti. Ada data yang mencil gitu. Sehingga dia bisa rata-ratanya masuk ke dia rata-ratanya 51 tapi tidak beda dengan 56 dan 58. Kalau 56 dan 58 ada make sense lah ya. Kita masih logis lah. Tapi kalau 51 itu tidak beda dengan 56 dan 58, berarti data yang di 51 itu ada data yang besar simpangannya. Gitu. Ya. Artinya begini, pada saat kita sudah mengolah statistik, kemudian memberikan kesimpulan, itu kita tidak hanya melihat angka, tapi melihat informasi yang dihasilkan oleh angka itu, apa yang digambarkan atau apa yang diinformasikan oleh angka-angka itu terkait dengan hasil penelitian kita. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ada tidak?
Cukup, Bu. Oke, kalau ya ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Baik ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pertemuan hari ini.